Ya, minggu lalu sebagaimana yang saudara tahu, boleh di start home aja ya. Oke. Sebagaimana yang saudara tahu, saya sekeluarga dan Pak Kiki sekeluarga ada di Bandung dan saudara tadi sudah lihat di awal banget tadi seperti apa AFC Bandung. Saya baru pertama kali ke sana minggu lalu itu dan saya kasih gambaran sedikit saudara, AFC Bandung itu di tengah satu komplek perdagangan ya. Ada satu mall besar di sana yang dikelilingi oleh ruko-ruko, restoran, kafe dan berbagai macam perdagangan, berbagai macam area komersial. Ada banyak gereja juga di sekelilingnya dan AFCF Bandung menjadi salah satu di antaranya di belakang persis di pintu barat mall. Jadi kalau saudara beribadah di sana, saudara masuk ke basement mall, kemudian keluar di pintu barat, jalan kaki, kemudian langsung naik ke satu gedung bangunan besar yang namanya The House, naik ke lantai 3, kemudian masuk ke sebuah ruangan yang sangat besar sekali saudara. Langit-langitnya saya hitung kira-kira tingginya 10 meter, kemudian ruangannya begitu panjang, sound sistemnya canggih, audio visualnya luar biasa, saudara. Dan ketika saya di sana, wah ini keren banget nih, ya saudara. Tak tunjukkan supaya saudara nggak merasa itu hoax. Next, nah ya saudara, ini Pak Kiki di sini kecil sekali, padahal orangnya besar. Saya di sini, fotonya Pak Kiki di pojok. Saya cukup beruntung karena nama saya dimulai dengan A, jadi agak di atas sedikit. Pak Kiki namanya dimulai dengan Y, makanya dia di belakang. Ya, ada sekitar 24 PDP yang diangkat hari itu. Kalau AFJF itu mempunyai jabatan itu PDP dan PDM yang setara. PDP adalah pendeta dan profesional, PDM adalah pendeta muda. PDP dan PDM itu punya wewenang yang sama, cuman bedanya kalau PDM itu full time, PDP tidak full time. Kalau PDM digaji, PDP tidak menerima gaji. Saya dan Pak Kiki tidak menerima salary apapun. Kemudian ada PDT yang ditahbiskan untuk seumur hidup, ya saudara. Nah, AFJ Bandung tuh begitu besar, begitu luas dengan fasilitas yang luar biasa. Di lantai 2 itu ada ruangan-ruangan lain, istri saya sempat explore, saya nggak sempat, dia bilang, wah ada ruangan-ruangan yang khusus untuk pengajaran, ruangan kit, ada ruangan khusus volunteer saudara, dan di situ banyak snack, banyak makanan, istri saya bilang, waduh banyak makanan-makanan enak di situ. AFCF Magelang, ya cuman remah rengginang dibanding AFCF Bandung. Naik ke atas harus lewat kantornya Risti dan Astin itu kan, harus banyak sekali tumpuan-tumpuan barang baru sih bisa ke atas. Saya waktu di sana seneng, tapi ketika saya nengok ke belakang saya nggak ada Pak Mono di situ. Saya nengok di pojok sana nggak ada Mas Evanya, di paling ujung nggak ada Mas Evanya di sana. Di tengah-tengah nggak ada Mbak Ira di situ, paling belakang. Saudara, raga saya di sana, tapi jiwa saya di sini. Ya, memang benar apa kata peribahasa. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap lebih baik di negeri sendiri. Ini negeri kecil saudara, sebuah rumah kecil yang saya senang di situ. Dan hari ini saya senang sekali. Ya, oke. Nah, saudara, bulan lalu kita belajar satu hal yang unik dari kekristenan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu berbeda dengan relasi Tuhan dan umatnya di agama-agama lain, terutama agama di Indonesia. Relasi Tuhan dengan umatnya itu selalu sebatas pencipta dengan ciptaan, tuan dan hamba. Nah, bulan lalu kita belajar keunikan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu bapa dengan anak, babe dengan anaknya, ayah dengan anaknya, papi dengan anaknya. Makanya kita itu sangat bebas untuk memanggil dia babe, papi, ayah, bapak, dan sebagainya. Nah, hari ini saya mau tunjukkan keunikan lain dan dimulai dari hurufnya kundal ini saudara. Ya, yang dibaca adalah, kok berbeda ya formatnya di laptop saya. Dibacanya adalah Elkana. Ini kebalik, ini harusnya di sebelah sini. El, kemudian ini Kana, saudara. Bacanya seperti itu. Apa itu Elkana? Kata Elkana ini ditemukan di Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara kaget gak? Tuhan itu namanya cemburuan.
Kalau di Alkitab yang TB2, karena Tuhan bernama pencemburu, dia adalah Allah yang cemburu. Saya itu saudara, kalau dengan kata cemburu itu konotasinya negatif banget. Saya bilang sama anak saya, kamu nek pacaran sama pacar yang cemburuan itu sudah red flag, saya bilang itu. Saudara ngerti red flag enggak? Kayak bendera merah yang artinya bahaya. Wes ojo dilanjutke. Kalau ketemu cowok yang red flag, ketemu cewek yang red flag itu wes jangan dilanjutkan. Nanti kamu susah sendiri. Begitu saudara. Saya berpikir bahwa seseorang yang cemburuan itu adalah seseorang yang insecure. Apalagi itu insecure saudara. Ini bahasa anak-anak zaman sekarang saudara. Rasanya enggak yakin dengan diri sendiri. Rasanya enggak pede. Merasa ada yang kurang dengan diri sendiri sehingga dia cemburu begitu. Nah, cemburunya manusia kan seperti itu. Lihat misalnya pacarnya, istrinya pergi sama teman-temannya, rasanya cemburu, nggak suka. Pergi kemana-mana, teleponin, kamu lagi sama siapa sih? Cemburu. Nah, cemburunya manusia tuh insecure. Tapi kita akan belajar cemburunya Tuhan tuh seperti apa. Tapi saudara, cemburuan dan pencemburu ini membukakan suatu relasi yang unik antara Tuhan dengan umat. Bisa dibantu next, Nathan? Ya, Yesaya 54 ayat 4-5, janganlah takut sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan itu disebut suaminya bangsa Israel. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Saudara, ini membukakan sesuatu yang baru antara hubungan Tuhan dengan umat, yaitu hubungan suami dan istri. Jadi kata cemburu yang tadi kita baca dari kata Elkana, Allah yang cemburu. Saudara kalau menemukan kata-kata El dan selanjutnya El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El itu artinya Allah. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kalau saudara ingat kisah ketika Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek disebut imam dari Allah yang maha tinggi, Allah El Elyon. Di sebelah sana ada satu toko benang, dia buka cabang di depan Peringgading sana, namanya El Olam. Saudara tahu El Olam apa? Allah yang kekal. Jadi ketika saudara menemukan kata El dan selanjutnya itu artinya Allah yang titik-titik. Elkana adalah Allah yang pencemburu. Ya, nah Allah yang pencemburu ini memberikan sebuah makna, menyeratkan sebuah makna bahwa Allah itu seperti seorang suami yang tidak rela, yang tidak suka ketika pasangannya bersikap tidak setia. Makanya dia disebut suami dari umatnya, dan umatnya adalah istrinya. Nah pada masa itu saudara, pernikahan di bangsa Yahudi pada masa itu, bangsa Israel pada zaman dulu, kita tidak pernah melihat urut-urutannya, tetapi di dalam Yeskiel 16 saudara, kalau saudara baca, kurang lebih ada petunjuk seperti apa sih pernikahan orang pada masa itu. Suami pada saat itu akan menghamparkan kain untuk menutupi istrinya yang melambangkan kasih dan perlindungan. Kemudian dia akan mengangkat tangannya, mengucapkan sumpah kepada istrinya. Mengangkat tangannya sebagai lambang bahwa Tuhan menjadi saksi atas pernikahan mereka. Kemudian dia akan mengatakan kurang lebih, dia akan mengatakan begini, aku, dan menyebutkan namanya, misalnya aku, Andreas, akan menjadi suamimu, dan engkau, Melanie, akan menjadi istriku. Saudara, by the way, 2 hari lalu ketika saya sedang menyiapkan slide ini, saya baru sadar bahwa hari ini 11 Agustus 23 tahun yang lalu, saya mengucapkan janji setia dengan istri saya. Jadi saya baru sadar waktu menyiapkan itu. Jadi wah sudah 23 tahun yang lalu ya, kami berdua sudah berubah. Sudah enggak seperti dulu. Kerutan-kerutannya, perutnya sudah lebih besar. Gitu kan, saya lihat istri saya, ya ada kerutan-kerutan, ada rambutnya yang sudah mulai memutih. Tetapi saya bilang sama dia, itu saya senang dengan kerutanmu. Saya senang dengan ubanmu, karena itu setiap kerutan itu melambangkan hari-hari tahun-tahun yang kami bersama. Kami lalui bersama, cie-cie lagi. Jadi saudara nggak perlu tuh nanti tuh,
Pokoknya aku harus dandan lah di depan suamiku. Saudara, nih suamimu hanya sayang sama saudara ketika engkau dandan. Kowe harus mempertanyakan cintanya suami. Tapi ketika suami saudara itu sayang sama saudara, ketika saudara pakai daster tok, istri saya sekarang sedang mengoleksi daster saudara. Waduh, banyak sekali. Belanja di Shopee dasternya. Terus tanpa make up, tapi tetap sayang. Ya, saudara bisa yakin, suami saudara benar-benar sayang sama. Nah, boleh next? Sekali lagi, di Yesaya 62 ayat 5, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Alkitab berkata seperti itu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Allah itu bisa girang hati melihat saudara sebagai mempelainya, sebagai istrinya saudara. Nah, kembali kepada kata cemburu, saya mau tunjukkan kepada saudara Akihiko Kondo dan Hatsune Miku. Tahun 2018, Akihiko Kondo ini melamar Hatsune Miku. Dia bilang, maukah engkau menikah denganku? Hatsune mengatakan, ya mau, tapi engkau harus sayang sama aku. Dia bilang begitu. Kondo ini sudah naksir Miku selama 10 tahun. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk melamar Miku. Pernikahan mereka dihadiri oleh sekitar 39 orang. Tapi uniknya enggak ada satupun keluarganya Kondo dan Miku ada di situ. Mereka bukan saudara, bukan keluarga, tapi mereka yang terkagum oleh kisah cintanya Kondo terhadap Miku. Nah, saudara tahu Miku ini apa? Miku adalah seorang tokoh karakter hologram yang tinggal di sebuah tabung ini yang namanya, saya lupa nama, Gatebox. Hologram ini dirancang, diprogram supaya dia bisa berinteraksi dengan orang. Dia bisa mengucapkan selamat pagi, bisa mengucapkan selamat siang, dia bisa menjawab beberapa pertanyaan sederhana, dia bisa nyalakan lampu dan matikan lampu seperti di rumahnya Pak Kiki. Google matikan lampu, lampunya mati. Google nyalakan lampu, lampunya nyala. Dan Kondo ini jatuh cinta sama Miku. Ya. Orang berkata, waduh kok aneh ya, orang kok maunya jatuh cinta. Saya, kalau istri saya jatuh cinta sama cowok hologram saudara, saya bisa membayangkan cemburunya Tuhan itu sama umatnya ketika mereka itu beribadah sama Allah lain. Loh, Allah lain itu, ilah lain itu enggak ada apa-apanya dibanding Tuhan kita. Enggak ada seujung kuku pun. Karena sesungguhnya mereka enggak ada, memang benar-benar enggak ada, itu ciptaan manusia. Makanya cemburunya Allah itu seperti itu. Cemburunya Allah itu berbeda dengan cemburunya manusia. Kata cemburu itu adalah kosakata manusia yang sebetulnya tidak bisa menggambarkan perasaan Allah terhadap umatnya. Karena kosakata manusia terbatas. Seperti tadi lagu ya, yang praise, yang kedua, kebaikanmu itu tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Ketika kita bilang Tuhan baik, saudara, baiknya Tuhan itu jauh berbeda dengan baiknya manusia. Kita cuma bisa membayangkan, oh kalau manusia itu baik itu seperti ini, nah Tuhan itu lebih baik, ya seperti itulah. Tapi sebetulnya tuh saudara, baiknya Tuhan itu beda jauh. Beda dan gak bisa dibayangkan dengan baiknya manusia, saudara. Jadi kita cuma bisa menggunakan kosakata yang terbatas tok untuk menggambarkan itu. Kadang-kadang kita berpikir, makanya kadang-kadang kita berpikir, Tuhan tuh katanya baik, kenapa aku harus mengalami seperti itu? Karena kita tidak paham baiknya Tuhan itu seperti apa. Demikian pula ketika kita bilang Allah itu adalah namanya pencemburu, cemburuan, kita gak kebayang. Cemburunya itu seperti apa, tapi saya bisa bayangkan ketika umatnya Tuhan itu menyembah sesuatu beralih kepada berhala, kepada ilah-ilah, Tuhan tuh berpikir kenapa kamu sebodoh itu, kenapa kamu malah mencari sesuatu yang gak nyata, gak real, sementara aku ada di sini. Cemburunya seorang suami terhadap istri yang tidak setia terhadap, tapi hatinya itu malah terpaut pada sesuatu yang gak real. Nah itulah Allah yang cemburu. Dan Allah yang cemburu itu menyingkapkan hubungan, gambaran hubungan antara Allah dengan umatnya sebagai suami dan istrinya, dengan istrinya. Nah saudara tahu, hubungan seorang suami dengan istrinya itu hubungan yang seperti apa sih? Apa yang mencirikan hubungan suami istri? Saudara tahu, yang mencirikan adalah love atau cinta atau kasih. Jadi hubungan saudara dengan Tuhan itu bukan didorong oleh rasa takut karena dia itu Tuhan dan saudara hambanya. Cuman itu tok, karena dia pencipta dan saudara cuman ciptaan. Hubunganmu itu enggak lebih
hubunganmu itu enggak cuma sebatas itu, tapi melampaui itu. Hubungan saudara dengan Tuhan itu hubungan yang dasarnya adalah love, adalah cinta, saudara. Makanya hukum yang terutama dan yang paling utama Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Love itu adalah dasar hubungan antara suami dan istri. Tetapi enggak cuma cinta, saudara. Cinta itu kalau cuma cinta tok apa bedanya sama orang yang berpacaran? Di dalam suami istri ditandai, diikat dengan sebuah yang namanya ikatan perjanjian. Jadi yang membedakan antara suami istri dan lelaki dan perempuan sebagai pacar adalah adanya ikatan perjanjian antara suami dengan istrinya. Maliaki 2 ayat 14 mengatakan oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ini adalah teguran Tuhan terhadap bangsa Israel yang mereka itu tidak setia pada istri-istri mereka. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ada perjanjian antara suami dan istri, ya, yang Tuhan itu menjadi saksinya. Nah, di dalam pernikahan Ibrani pada masa itu, janji itu diucapkan oleh suami terhadap istrinya. Cuman satu pihak, karena budaya mereka patrilineal. Laki-laki itu memegang otoritas tertinggi. Jadi yang mengucapkan janji setia adalah suaminya. Nah, efek dari gambaran suami istri di mana suami itu mengucapkan janji pada suaminya adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang berjanji kepada kita sebagai suami. Dan saudara tahu membawa kita kepada pengertian yang selanjutnya yaitu Allah yang setia. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, kalau saudara dengar kata setia itu kadang-kadang kita tuh cuma berpikir Allah yang setia itu Allah yang tidak meninggalkan kita. Ketika kita mengalami masalah, mengalami beban berat, ketika kita melewati lembah kekelaman, Allah yang setia adalah Allah yang tetap menjagai kita, bersama dengan kita. Kalau saudara bicara tentang suami istri, wah suaminya dia setia banget loh. Istrinya sakit seperti itu, suaminya tetap jagain, nungguin. Setianya seperti itu. Tapi saudara tahu, arti setia itu lebih dari itu. Melampaui dari sekedar bahwa ketika saudara mengalami masalah, dia tetap bersama saudara. Itu sudah pasti saudara. Sebagaimana bulan lalu saya sampaikan, saudara mengalami masalah apapun, dia ya tetap ada bersama dengan saudara. Tetap stay with you. Tapi setia yang saya ingin saudara lihat hari ini adalah ketika engkau meninggalkan dia tetap setia berpegang pada janjinya. Setia itu dalam bahasa Inggris itu faithful, bisa dipercaya, kata-katanya bisa dipegang. Jadi Allah yang setia itu Allah yang memegang teguh janjinya, perkataannya ketika dia bilang aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dia pegang. Meskipun saudara yang meninggalkan dia, ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah Allah-Allah lain, menyembah ilah-ilah lain, Tuhan itu tetap setia. Dia tunggu umatnya untuk kembali padanya. Dia menantikan sungguh-sungguh umatnya untuk datang kembali kepadanya. Saudara, makanya di dalam kekristenan kita tidak mengenal perceraian. Orang selalu bilang begini, perceraian itu Tuhan gak suka. Tetapi kalau sampai misalnya istrinya berzina, ya wis apa boleh buat, ya kan? Beberapa tahun lalu kita ada tokoh yang akhirnya menceraikan istrinya, tokoh yang begitu dipuja-puja sebagai tokoh orang Kristen, sebagai teladan, kemudian dia menceraikan istrinya. Terus ternyata mungkin gak apa-apa ya, dia bilang ya istri saya berselingkuh, berzina, ya saya berdoa sungguh-sungguh dan ternyata Alkitab bilang barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Dan dia barang siapa kawin dengan perempuan yang berzina, dia juga melakukan zina. Tapi saudara ngerti bahwa ayat itu bukan untuk melegalkan perzinahan, bukan untuk melegalkan perceraian, tetapi justru untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu enggak suka dengan perceraian. Dia itu Allah yang setia. Sekalipun umatnya berselingkuh, sekalipun umatnya meninggalkan dia untuk menyembah ilah yang enggak ada apa-apanya. Sekalipun saudara meninggalkan Tuhan untuk hal yang menurut saudara menyenangkan. Dan saudara pikir capek lah. Ngapain setiap minggu ke gereja, ngapain setiap minggu baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari,
Mending senang-senang seperti ini. Dia tetap setia menunggu saudara. Saudara yang meninggalkan dia, tapi dia tetap setia. Karena dia pegang perkataannya, saudara. Jadi hari ini kita belajar, kita melihat bahwa Allah itu bukan cuma bapak bagi saudara sebagai anak-anaknya. Tapi dia itu juga suami yang setia, yang pegang janjinya kepada saudara. Kepada umatnya sebagai istrinya yang dikasihinya. Sekalipun istrinya enggak setia kepadanya, ya, dia tetap menunggu menantikan. Masakan kita enggak bersyukur saudara ketemu dengan Allah yang seperti itu. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Apa yang Tuhan katakan ketika umatnya meninggalkan dia. Sebab seperti istri yang ditinggalkan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu. Jika engkau mau kembali, dia memanggil lagi. Hei Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Tuhan, saudara, kesetiaannya itu membuat dia menantikan saudara ketika saudara bahkan menjauh dari dia. Kesetiaannya itu membuat dia tetap menunggu saudara. Bukan cuma sekedar dia tidak meninggalkan saudara ketika saudara dalam kesusahan. Tetapi dia tetap ada di situ ketika saudara berusaha lari dari dia. Mencari hal-hal yang hampa, yang tidak berkenan kepadanya. Makanya kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang seperti itu, yang gak dengan mudah menghukum saudara, yang gak dengan mudah menendang saudara, menyingkirkan saudara. Saudara bayangkan, kalau Allah menceraikan saudara, kalau perceraian itu boleh dengan alasan berzina. Ketika saudara berselingkuh, saudara mencari berhala, dewa-dewa yang lain. Saudara sibuk dengan hal-hal lain yang mendukakan Tuhan. Kemudian dia menceraikan saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Pada masa itu saudara, seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya gak mungkin bisa hidup, gak mungkin bisa survive. Dia nggak mungkin punya nafkah, dia nggak mungkin punya makanan, dia nggak mungkin punya pakaian, dia nggak mungkin punya proteksi. Karena satu-satunya proteksi yang dia terima itu di rumah suaminya. Makanya tidak mungkin seorang wanita itu lari keluar dari rumah suaminya. Dan hukum peraturan mengenai perceraian itu justru untuk melindungi perempuan. Karena ketika firman Tuhan katakan siapa yang menceraikan istri harus mengeluarkan surat cerai dan seterusnya dan seterusnya. Supaya itu menjaga supaya seorang suami gak sembarangan menceraikan istrinya. Aku gak suka sama kamu. Langsung mengucapkan talak. Menceraikan istrinya seenaknya. Justru untuk melindungi hak-hak istri. Maka ada aturan yang dibuat. Tetapi Tuhan tidak menyukai perceraian karena Tuhan tidak mungkin menceraikan umatnya. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menceraikan saudara, saudara gak punya proteksi apapun. Saudara akan mudah diserang oleh si jahat. Saudara akan mudah jatuh. Saudara gak akan punya apapun. Makanya kita bersyukur hari ini. Amin saudara.